Ya, masih terkait dengan kasus korupsi Tata Niaga Timah. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana perkembangannya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian hingga kini kita tahu tersangka kasus korupsi Timah ini telah mencapai 22 orang dan kemungkinan juga mungkin akan bertambah tersangka mulai dari birokrat hingga konglomerat. Kini kasus segera masuk pengadilan. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan prosedur ataupun informasi terbaru setelah berkas dilimpahkan. Kita akan elaborasi lebih jauh ya dengan kawan-kawan dari ICW. Ada peneliti dari Indonesian Corruption Watch, ada Bang Kurnia Ramadana yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Selamat malam Bang Kurnia, apa kabar? Selamat malam Bang Renhat, kabar baik. Baik, Bang Kurnia, tadi sudah kita dengar juga ya bagaimana perkembangan terbaru setelah berkas dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Jaksel tadi sudah berbincang bersama. Ada catatan dari ICW sebenarnya dalam kasus ini, terutama juga tadi diakui bahwa ini tingkat kompleksitasnya cukup tinggi sehingga JPU perlu berhati-hati dan cermat juga dalam menyusun dakwaan. Ya, Bang Renhat, kasus ini sudah menyita perhatian publik paling tidak 2-3 bulan terakhir. Ada banyak sekali dimensi dalam perkara ini. Satu, terkait dengan jumlah kerugian negara yang mencapai 300 triliun. Kemudian yang kedua, sebagaimana Bang Renhat sampaikan tadi, kompleksitas kasusnya, konstruksi perkaranya, keterlibatan pelakunya karena ada jajaran elit di level nasional atau di Jakarta, dan juga ada pejabat daerah yang juga terlibat. Bahkan ada indikasi tindak pidana pencucian uang yang juga dilakukan, baik pelaku aktif maupun pelaku pasif. Bahkan Bang Renhat, sekitar 2 minggu yang lalu ada peristiwa penguntitan yang diterima atau dihadapi oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Maka dari itu, proses penyusunan dakwaannya, karena terkait langsung dengan tema yang sedang kita bincangkan, harus benar-benar memenuhi aspek cermat, jelas, dan juga lengkap, sebagaimana tertuang dalam KUHP. Sehingga dakwaan itu solid, diikuti dengan proses pembuktian tuntutan, sehingga konstruksi perkaranya utuh dan benar-benar menggambarkan peristiwa korupsi yang sangat besar. Bang Renhat, esensi pemberantasan korupsi tentu tidak hanya berpijak pada pemenjaraan pelaku. Yang harus kita tanyakan juga kepada kejaksaan bagaimana dua hal. Satu, aset tracing sudah sejauh mana. Kemudian yang kedua, nanti tentu kita akan tagih berapa total kerugian keuangan negara yang sudah berhasil dikembalikan melalui skema uang pengganti. Maka dari itu sebenarnya saya tadi berharap juga bisa berdiskusi dengan Pak Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, ya. Kita harapkan tentu ini masih disimak bersama ya oleh rekan-rekan dari Kajari Jaksel apa yang kemudian tadi Anda sampaikan. Jadi harus cermat itu bagaimana masukan dari ICW dalam menyusun dakwaan ini. Dengan barang bukti yang ratusan tadi itu apakah sebetulnya sudah cukupkah atau masih ada beberapa catatan yang Anda miliki? Ya, Bang Renhat, kasus ini indikasi kerugian negaranya sekitar 2 pekan yang lalu kita dengar 300 triliun. Angka yang sangat besar dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh teman-teman dari BPKP. Ini juga menjadi concern Bang Renhat, karena kasus ini ketika ada korupsi yang menyangkut sektor sumber daya alam, kerugiannya berlapis. Tidak hanya aspek keuangan negara saja, akan tetapi juga ada aspek kerugian masyarakat dan juga kerugian lingkungan. Maka dari itu ketika nanti berhasil dipulihkan, uang itu harus segera cepat memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi di lokus dari delikti atau kejadian kejahatan tersebut. Bang Renhat, selama ini memang kami cukup mencermati perkara ini. Kami sampai saat ini masih berkesimpulan ada banyak aktor yang sebenarnya belum dijangkau oleh Kejaksaan Agung. Namun bagi kami tidak begitu masalah, ini harus cepat masuk dalam proses persidangan karena bisa juga nanti akan terbongkar dalam proses persidangan tersebut. Jangan sampai justru gembar-gembor 300 triliun ini hanya pada tataran 20-an tersangka yang sudah dijerat oleh Kejaksaan Agung. Karena ada beberapa nama yang sepertinya high profile, butuh didalami lebih lanjut
keterkaitan atau keterlibatannya dalam perkara ini. Dan juga Reinhard, kalau bicara tentang kasus korupsi selalu lekat atau erat kaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Psikologi pelaku kejahatan korupsi ketika mereka mendapatkan dana haram dari praktik korupsi, dia akan selalu ingin menyamarkan, menyembunyikan agar tidak terendus oleh aparat penegak hukum. Maka dari itu, aspek tindak pidana pencucian uang harus ditelusuri, tidak terbatas pada pelaku aktif, tapi orang-orang yang menerima dan punya pengetahuan bahwa uang itu berasal dari kejahatan korupsi dapat dijerat dengan pasal 5 Undang-Undang Anti Pencucian Uang atau yang lebih dikenal dengan tipologi pelaku pasif. Demikian, Pak Rehat. Baik, Bang Kurnia, dalam catatan ICW, ini kan ada 22 tersangka sejauh ini ya. Ini kasus timah ini seberapa jauh sebetulnya ini bisa kena atau terlibat aktor-aktor yang lain ya? Ya, sebenarnya sangat mungkin kalau benar-benar ditelusuri, kalau benar-benar didalami. Meskipun Pak Reinhard, kita tahu betul bagaimana ada indikasi tadi ya, investigasi atau penguntitan dilakukan oleh sejumlah pihak. Salah satu yang sudah terverifikasi adalah tim dari Densus Kepolisian. Maka dari itu kami mendorong Bang Reinhard, kejaksaan harus berani. Ketika sudah melakukan penyitaan, misalnya kita berbicara dalam konstruksi penguntitan beberapa waktu yang lalu, kejaksaan harus berani membongkar apa motif orang tersebut mengikuti dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Siapa yang menyuruh mereka? Apakah ada upaya ingin menghalang-halangi? Apakah ada upaya ingin memperlambat bahkan menggagalkan proses hukum? Ketika penguntitan itu dilakukan, Bang Reinhard, penetapan tersangka sudah banyak dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ketika sudah ada penetapan tersangka, maka tingkat penanganan perkara naik. Tidak lagi penyelidikan dan penyidikan. Ini penting Bang Reinhard karena konstruksi pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang obstruction of justice. Dapat dipidana orang-orang yang berupaya secara langsung maupun tidak langsung menggagalkan proses hukum. Ketika proses menggagalkan itu atau upaya langsung atau tidak langsung dilakukan, kejaksaan bisa melakukan penyidikan atas sangkaan obstruction of justice. Maka dari itu di sini Bang Reinhard tidak hanya soal kemampuan, tapi kemauan dan keberanian dari kejaksaan yang tentu akan kita tagih dalam waktu dekat, khususnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, karena mereka yang nanti akan merumuskan surat dakwaan lebih lanjut. Oke, demikian. Ya, kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kejagung. Tapi dalam kacamata Anda, apakah yang dilakukan oleh Kejaksaan dan nanti dikejari nanti sudah cukup berani ya? Atau perlu ada hal yang lain untuk benar-benar mengungkap kasus korupsi timah ini? Ya, kalau hitungan keberanian itu 100% Bang Reinhard, ini baru 30%. Kenapa? Ini masih dalam fase penyidikan. Tindakan hukum yang mereka lakukan baru terbatas pada penyitaan, penggeledahan, upaya paksa. Salah satunya penahanan. Proses hukum masih panjang, ada perdebatan di ruang persidangan. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, tidak cukup hanya sekedar memenjarakan 22 tersangka tersebut. Namun juga kerugian negara harus dipulihkan. Jangan sampai justru angka 300 triliun itu angka gembar-gembor saja, namun mereka juga harus mematangkan strategi pemulihan kerugian keuangan negara. Saya sepakat dengan Bang Reinhard tadi, ICW mengapresiasi kerja kejaksaan, tapi belum cukup. Episodenya masih sangat panjang, ada potensi untuk diganggu, ada potensi untuk dihalang-halangi, maka dari itu kejaksaan harus benar-benar serius, utamanya adalah jaminan dari Jaksa Agung. Beberapa waktu lalu ketika isu penguntitan ini terkuak ke tengah masyarakat, ada pertemuan antara Kapolri dan Jaksa Agung, bahkan kabarnya sudah dipanggil oleh Presiden. Kami sebenarnya tidak butuh, sederhananya Bang Reinhard, tidak butuh foto saling bergandengan tangan antara kepolisian dan kejaksaan. Yang dibutuhkan adalah apa yang terjadi sebenarnya dalam konstruksi penguntitan itu. Apakah ada kaitan dengan penanganan korupsi timah yang sedang dikerjakan oleh kejaksaan? Ketika itu terkait, maka tentu kami sayangkan tindakan penguntitan itu dan harus dibongkar dan diproses hukum lebih lanjut. Itulah mengapa tadi Bang Kurnia di awal juga mengatakan ada banyak dimensi ya dalam kasus ini, dalam kasus korupsi timah ini. Tadi Pak Kajari juga menyebut bahwa memang
akan menyiapkan strategi khusus ya dalam melakukan menyusun dakwaan, menyiapkan JPU-nya ada sekitar 30-an tadi, kemudian juga dalam tahapan-tahapan berikutnya. Kalau dari kacamata Anda, strategi seperti apa yang kemudian perlu disiapkan oleh JPU, oleh Kajari nanti untuk bisa membuktikan dakwaan yang sudah diberikan ini? Iya, strategi normatifnya tentu adalah mengkaitkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan didukung dengan pembuktian barang bukti maupun kesaksian dan juga akan terkait dengan pandangan ahli dan lain sebagainya. Namun strategi khususnya mereka juga harus memetakan potensi serangan balik dari baik pelaku korupsi atau orang-orang yang selama ini turut menikmati dari proyek tersebut yang belum tersentuh. Maka dari itu kami berharap dalam proses persidangan 30-an jaksa yang disiapkan oleh Pak Kajari Jakarta Selatan benar-benar bisa membongkar praktik korupsi ini. Paling tidak dari proses persidangan, Bang Reinhardt, ketika seseorang bersaksi di pengadilan mereka disumpah. Maka dari itu dalam konteks sumpah tersebut kalau mereka berbohong mereka dapat dipidana khusus dalam konteks kesaksian palsu. Maka dari itu dalam konstruksi pembuktian nanti harus benar-benar diperhatikan ketika ada clue, ada petunjuk harus ditindaklanjuti dalam proses penyidikan yang masih panjang daftar antrian tersangka yang akan jadi terdakwa. Jadi potensi serangan balik itu perlu diantisipasi, apalagi ya, kita juga melihat kemarin ada mungkin apakah itu soal penguntitan dan lain-lain ya, soal intervensi juga mungkin perlu dipelajari. Artinya ini cukup banyak tantangannya ya, Bang Kurnia, dalam proses ke depan ini. Baru 30% loh tadi Anda katakan. Betul sekali Bang Reinhardt, karena kalau penanganan kasus korupsi itu selalu biasanya ada serangan balik, ada upaya intervensi. Tentu kita bisa mengklasifikasi. Sebenarnya kasus besar itu kan tidak hanya terkait dengan jumlah kerugian negara. Bisa jadi Bang Reinhardt, kasusnya kasus suap, jumlahnya tidak terlalu besar, tapi melibatkan elit ya, partai politik yang mereka punya sumber daya, melibatkan pejabat publik kelas atas, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia yang mereka miliki dapat dilakukan untuk menghentikan proses hukum. Contoh realnya Bang Reinhardt, banyak kejadian di KPK yang kita bahas. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk memperhatikan proses hukum ini, dan juga yang saya titik beratkan adalah selama ini apresiasi kepada lembaga kejaksaan sudah cukup tinggi. Maka dari itu ini menjadi tantangan bagi kejaksaan, apakah benar-benar serius menangani kerugian negara 300 triliun itu. Kalau tidak serius tentu masyarakat akan mencap ini sekedar gimmick semata. Ini sekedar upaya untuk menaikkan apresiasi publik kepada kejaksaan. Tentu kita tidak berharap hal itu terjadi, maka dari itu kami mendorong agar pengungkapan perkara melalui strategi di persidangan ini berhasil untuk mendukung penyidikan yang berlangsung atau mungkin pengembangan perkara lebih lanjut. Baik, kita kawal bersama ya Bang Kurnia kasus ini ya, karena sangat kompleks dan juga besar ya ini. Kita berharap mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Kurnia dari ICW juga didengarkan ya oleh pihak-pihak kejaksaan dan semua pihak dalam mengawal kasus ini ke depan. Terima kasih banyak Bang Kurnia Ramadana sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu, selamat malam. Selamat malam, terima kasih.